Hani? Well? Udah selesai belum dandannya? Well? Hani? Hei. Yes, Kok Dad? belum ganti baju? Temen Daddy nunggu loh. Ayo, let's go. Dad, kayaknya aku nyusul aja ya. My nail polish belum kering tuh. Nanti kalau misalnya aku ganti baju, nanti kukunya rusak lagi. Aku nggak mau jadi telat gara-gara nungguin aku doang. Kan it's your special day, ya kan? Oke. Nanti kamu nyusul ya. Daddy duluan ya. Nanti Daddy suruh driver kantor untuk jemput kamu. Oke. Thanks, Dad. See you there. Bye, Han. See you, Dad. Males banget kalau misalnya gue harus ikut dinner sama pacar barunya Daddy. Apalagi nggak ada my prince. The dinner is gonna be so boring. Siapa juga yang mau ketemu pacar barunya Daddy? No way. Mending gue cek-cek Instagram deh. Lagian apa yang diancam Daddy ke gue kayaknya nggak mungkin deh. Kalau misalnya dia bakal narik semua fasilitas gue, nggak mungkin banget. Daddy nggak mungkin setega itu. So, tenang aja deh hidup gue. Put, Ibu duluan ya. Ibu mau ke toilet, sayang. Ya udah, ketemu di lobi ya. Iya, Bu. Oh iya, Pak. Ini saya bayarnya pakai cash aja nggak apa-apa ya? Soalnya saya belum isi saldo di aplikasi. Iya Mbak, nggak apa-apa. Sebentar ya Mbak kembaliannya. Nah, ini Mbak kembaliannya. Iya. Oke Pak, makasih ya Pak ya. Iya, sama-sama. Ya elah, ini mobil bener-bener ya. Gak jalan-jalan dari tadi. Ngapain sih? Berhentinya di tengah juga. Gimana kita mau dulu ini Pak Bos? Jo, gimana Jo? Jangan sampai Bunda Wang duluan, saya harusin duluan lah. Iya sih Pak Bos, tapi entar dulu Pak Bos. Ini mobil depannya pasti taksi online deh Pak Bos. Lagi nunggu penumpangnya balikin kali. Lagian hari ini pakai taksi online kok pakai cash? Hello. Saya turun aja lah. Pak Bos. Pak Bos bener-bener ya. Kalau udah urusannya Bu Nawang, udah kayak ikan gurami, kehabisan air. Klepek. Hei. Lain kali kalau belum siap turun di lobi, jangan turun di lobi. Bikin ngantri, tahu nggak? Iya, maaf Pas. Kamu lagi? Kenapa aku harus ketemu lagi sama papanya Mel di sini? Hei. Lain kali kalau belum siap turun di lobi, jangan turun di lobi. Bikin ngantri, tahu nggak? Iya, maaf Pas. Kamu lagi? Kenapa aku harus ketemu lagi sama papanya Mel di sini? Saya minta maaf. Tadi siang kamu sudah menumpahi minuman di jas saya. Sekarang ketemu kamu lagi. Bede. Apa saya ketemu kamu, tahu nggak? Saya minta maaf, Om. Saya minta maaf kalau tadi saya bikin Om nunggu. Terus kamu ngapain di sini? Hah? Saya di sini. Nggak mungkin juga kamu makan di sini. Nggak pantas kamu nggak level juga di sini. Oh, saya tahu. Kamu jadi pelayan di sini juga. Oke. Sekali lagi saya minta maaf karena Udah. Saya nggak mau
Nggak ada gunanya saya ngomong sama kamu. Cewek asongan kayak kamu nggak pantas di sini. Bukan level kamu juga. Kenapa Pak Bos? Kamu nggak ngeliat nih tampangnya? Setiap saya ketemu dia, apes harian. Kok bisa kebetulan banget ya ketemu di sini? Waduh, bisa-bisa mood Pak Bos yang mau kencan jadi jelek nih gara-gara lihat cewek asongan ini. Selama dia ada di sini, sudah pasti jadi masalah untuk saya. Terus cewek ini enaknya diapain Pak Bos? Usir dia dari sini. Mas Security. Ya Pak, ada yang bisa saya bantu? Pak, tolong usir perempuan ini ya. Soalnya bos saya males lihat mukanya, ganggu pemandangan. Bapak tahu sendiri kan, kalau Pak bos saya itu pelanggan resto ini, kenal deket sama resto ini. Pak yang punya bosnya, ya udah kayak my bro. Diusir. Baik Pak. Tapi Mbak, tolong ya Mbak. Mbak pergi dari sini Mbak. Silakan. Sana. tapi saya ada keperluan di sini, Pak. Iya Mbak. Rusak aja. Heran. Mau dinner sama Mayros malah ketemu sama cewek asongan. 2 kali dalam sehari lagi. Bikin mood saya berantakan aja. Kalau dia emang kerja di restoran ini, saya bakal minta yang punya resto buat pecat dia. Males juga. Kalau setiap makan di sini yang lihat muka dia. Belum lagi kalau Mel lihat dia. Pak Bos, kenapa lagi sih? Itu cewek asongan udah diusir loh. Gak ada yang ganggu. Mukanya kok manyun gitu. Semangat dong, pres. Kan mau ketemu sama mama muda. Ntar gantengnya luntur loh. Udahlah. Gimana penampilan saya? Penampilan nyes, unyu, mantul, jos gandos. Saya masak dulu. Siap Pak Bos. Pak, saya ada keperluan Pak di dalam. Boleh ya Pak? Sebentar aja. Selamat datang Pak Raymond Ya. di Cafe Jawa Resto. Meja untuk Bapak sudah kami siapkan Pak. Teman saya sudah datang. Kebetulan belum hadir. Oh iya. Itu di depan ada perempuan. Saya nggak tahu pelayan sini atau bukan, tapi saya nggak suka sama dia. Oke? Saya minta kamu usir dia dari sini. Jangan sampai dia masuk sini, oke? Baik. Suruh security. Ya, Siap. jangan sampai masuk sini. Baik. Pak Johari. Yap. Ya, Pak. Temanin saya ke depan. Ikut saya. Mbak, nggak bisa Mbak. Pak, saya ada keperluan di dalam. Izinin saya masuk sebentar ya. Sebentar aja. Nggak bisa Mbak. Mbak lebih baik pergi dari sini Mbak. Ih, sebentar aja Pak. Kenapa sih Pak? Ya ampun, ibu saya di dalam. Nggak bisa Mbak. Mbak harus pergi dari sini Mbak. Pak. Atau saya paksa Mbak pergi dari sini. Saya nggak bohong, beneran. Mau ngapain lagi sih lo? Mau jemput usus goreng? Gak usah. Dia nggak mau ketemu lagi sama lo. Gak usah so tau deh lo. Dia sendiri kok yang ngomong. Gue nggak percaya. Lo aja yang jauhin Putri. Nggak bisa. Gue sama usus goreng tuh satu paket. Lagi pula kita kan kerja bareng. Setiap hari gue akan ketemu sama dia.
Kalau lo? Mau kemana? Nemuin Putri. Nggak usah. Jangan pancing gue. Gue lagi nggak mau berurusan lagi sama lo. Emang lo bisa apa? Pengecut. Terserah lo mau bilang gue pengecut. Lo ngapain di sini? Kenapa nggak lo samperin ke rumah dia? Apa karena ibu udah ngelarang lo buat ketemu sama dia? Makanya lo diem-diem mau nemuin usus goreng di sini. Pengecut. Apa salah gue? Kenapa pangeran bisa tahu kalau gue harus jauhin Putri? Apa Tante Nawang minta pangeran buat jauhin Putri juga? Kenapa gue malah ngomong gitu ya? Bisa-bisa Rizky tahu nih kalau ibu kecewa sama gue. Udah deh, nggak usah jemput usus goreng. Dia udah balik dari tadi. Kenapa lo nggak resign aja dari resto? Maksud lo apa? Gak usah pura-pura deh lo. Gue tahu kok. Tante Nawang pasti bersikap adil. Gue makin nggak paham maksud lo apa. Kalau Tante Nawang nyuruh gue buat jauhin Putri, otomatis itu berlaku juga buat lo. Jadi bener kalau ibu minta Rizky buat jauhin usus goreng juga. Gue nyesel banget udah bikin Ibu Nawang kecewa. Gue janji, gue bakal memperbaiki semuanya sampai ibu bisa percaya lagi sama gue. Gini ya Kulkas, gue sama sekali nggak paham maksud lo apa. Justru Ibu Nawang seneng kok kalau gue bisa kerja bareng sama usus goreng. Gue nggak percaya. Kecuali lo ngomong nggak sesuai fakta soal pertarungan itu. Gue gak perlu ngomong apa-apa kok. Namanya seorang ibu pasti tahu yang mana yang terbaik buat anaknya. Gue harus jelasin semuanya ke Tante Nawang. Sorry Ki, gue terpaksa bohongin lo. Karena gue gak rela kalau gue harus kehilangan usus goreng.